Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Atau memang benar firasatku bahwa dirimu telah berubah. Senyummu berbeda dan benar saja ada hati lain yang kau jaga, seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Baik, selamat petang pemirsa. Jumpa bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Berndo TVRI Bengkulu, edisi Rabu 21 Juni 2023 tentunya. Dan selama 1 jam ke depan, kita akan berbincang bersama dengan narasumber di studio TVRI Bengkulu. Telah hadir untuk 2 orang narasumber kita dengan tema kita sore hari ini, yaitu mengenai pemilu maslahat. Dan di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk yang pertama ada Bapak Dhani Hamdani selaku tokoh agama, dan juga ada Bapak Awang Konaifi selaku staf P3S ya. Atau penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa tentunya ya. Baik, selamat sore Pak Awang dan juga Pak Dhani. Dan kita bakal berbincang mengenai pemilu maslahat. Sebelum kita masuk ke pelanggaran yang mungkin banyak terjadi di pemilihan umum, kita ke Pak Dhani terlebih dahulu mengenai pemilu maslahat ini apa sih Pak? Boleh dijelaskan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita tentunya di sore hari ini kita bisa menyimak acara Berendo ya. Iya. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam Islam ya, tentang pemilu itu kan identik dengan memilih pemimpin atau memilih wakil pemimpin. Dan tentu ini sangat baik ya ketika munculnya pemimpin itu dihasilkan dari proses yang baik, gitu ya. Sehingga pasti muncul para pemimpin pun yang baik. Ya. Tapi kalau dari proses yang tidak baik, ya maka pemilu justru tidak akan menimbulkan maslahat, ya, tapi bisa menimbulkan mafsadat, ya, kerusakan-kerusakan. Memang selintas sederhana gitu ya, hanya mungkin nyucuk atau milih di ruang ruang tertutup gitu ya, di kotak pemilu.
tapi pada hakikatnya itu menentukan masa depannya, Betul. ya, selama 5 tahun. Dan tanggung jawabnya juga dari pilihannya itu sangat berdampak untuk 5 tahun berikutnya. Nah, kadang ada orang yang mungkin apatis dengan pemilu, sama baik misalnya kan, sama saja baik. Ada pemilihan atau tidak pemilihan, ya kita kira seperti ini aja. Ya. Dia lupa bahwa misalnya kebijakan-kebijakan itu ya, hasil-hasil yang digulirkan atau kepemimpinan yang ada itu dihasilkan dari proses pemilu, dari hasil proses politik. Kalau dia tidak peduli, kemudian nanti muncul misalnya dia tidak pernah ikut dalam pemilu gitu ya. Kemudian nanti muncul misalnya pemimpin yang tidak baik, misalnya kan dari hasil pemilunya. Sebetulnya dia nggak boleh protes kalau tidak ikut pemilu, karena tidak ikut menentukan masa depan, gitu kan. Kecuali kalau dia ikut terlibat, kemudian tapi yang dipilih tidak sesuai harapan, itu tidak apa-apa protes misalnya kan. Tapi ini ikut tidak, bahkan mungkin menghalang-halang orang ikut pemilu. Tiba-tiba misalnya hasil yang diperoleh yang tidak sesuai harapan, mulai misalnya menimbulkan memberikan kritisi terhadap kebijakan-kebijakan yang ditelarkan. Nah, jadi sebetulnya pemilu ini sangat menentukan dari ya bagaimana proses kepemimpinan yang bisa menimbulkan membawa maslahat, ya, masalah perbaikan untuk umat. Asal tadi ya mungkin dengan semua proses yang baik. Ya. Karena sesuatu yang baik nanti keluarnya baik gitu. Tapi kalau diproses dengan yang buruk nanti keluarnya buruk seperti itu ya. Baik, nanti kita berbincang lagi dengan Pak Dhani. Tentunya kita beralih ke Pak Awang terlebih dahulu nih. Boleh cerita juga Pak Awang, mungkin ada nggak sih untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan umum itu sendiri bercermin dari mungkin tahun-tahun sebelumnya? Iya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Momen yang baik lah untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Menarik itu kalau terkait penanganan pelanggaran, Pak. Untuk pemilu 2019 sebelumnya itu ada beberapa pelanggaran yang terjadi sebenarnya kan, termasuk potensi money politik sebenarnya masih masif lah terjadi, walaupun yang nampak di permukaan lah mungkin tidak terlalu banyak kan. Tidak ada kita yang menangani kan. Juga terkait netralitas ASN ini sudah menjadi masalah nasional. ASN, netralitas ASN. Nah, ini juga kita sama-sama mengingatkan. Tentu sangat rentan kalau ASN yang seharusnya dia itu berlaku sama untuk masyarakat, kalau dia membangun kecenderungan untuk salah satu pihak atau golongan. Kalau sebagian besar yang terjadi di tingkat kota Bengkulu itu sebenarnya masih kriterianya itu sedang dan menengah lah. Karena sebagian besar itu pelanggarannya administrasi yang terjadi, Pak. Administrasi, tentu ini kan masih dalam mekanisme yang diatur sesama penyelenggara pemilu. Walaupun ruang untuk masyarakat mengawal tentu sangat besar dan juga punya hak untuk melaporkan, kalaupun ada itu. Dan juga ada beberapa pelanggaran itu terkait kode etik sebenarnya, Pak. Kode etik ini masih lah ada oknum-oknum tertentu di penyelenggara pemilu ternyata dia masih terlibat ya, kecenderungan lah oknum yang pastinya itu terlibat. Kita anggap memihak salah satu pihak, tentu kita tangani dengan mekanisme yang ada. Sejauh ini itu, Pak. Tapi sebagian besar tetap bagian administrasi, Pak. Baik. Nah, apakah tadi kan cerita kalau yang namanya pelanggaran tersebut terjadi di tahun 2019. Apakah bakalan terjadi juga nantinya di tahun ini nggak sih pelanggaran tersebut, Pak? Kemungkinan kalau berdasarkan ini kan kemarin itu sudah dikeluarkan IKP kan, ini kerawanan pemilu. Potensi itu ada, Pak. Tapi untuk wilayah kota khususnya itu pada masih dalam taraf yang kriteria itu menengah ke bawah. Artinya masih bisa diminimalisir lah potensi itu kan. Tapi potensi terjadinya pelanggaran itu tetap ada, Pak. Nah, khususnya itu pelanggaran administrasi. Ini kan kita sama-sama mengingatkan. Nah, pada saat ini aja sudah sangat di masyarakat ada baliho dan terpasang kan, ada. Walaupun itu mungkin masuk sebagai bagian dari sosialisasi peserta pemilu lah untuk dikenal, tapi ada baiknya itu kan nanti ketika masuk tahapan kampanye. Nah, ini kan bagian, artinya potensi terjadi pelanggaran itu kan masih ada. Nah, kalau untuk 2 tahapan yang sedang berjalan sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada, ya? Walaupun ada, bukan pelanggaran lah itu, masih dalam tataran. Kita itu Bawaslu itu kan bukan hanya penanganan pelanggaran, Pak. Ada namanya itu tugas pencegahan lah kan, walaupun bagian tugas Bawaslu.
Nah ini kalau dia masih di ranah pencegahan itu bukan pelanggaran namanya Betul, Pak. masih dicegah ya kan, Ya. betul masuk ke pelanggaran. Nah, oke baik, nanti kita akan berbincang lagi Oke. tentunya Siap. bersama dengan Pak Awang dengan mungkin hal-hal yang kita bisa lihat di masyarakat yang terjadi bisa kita laporkan ke Bawaslu juga pastinya. Oh siap siap. Nah, baik pemirsa kita akan jeda iklan terlebih dahulu tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Dan benar saja ada hati lain yang kau jaga, seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusik